Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sebuah tangan putih panjang tiba-tiba muncul dan 5 cakar emas gelap keluar saat menebas kepala Wang Dong-er. Dengan pelajaran sebelumnya, Wang Dong-er menjadi jauh lebih waspada dari lawan-lawannya, terutama karena dia baru saja membunuh seseorang. Karenanya dia tidak panik menghadapi serangan mendadak. Dengan langkah bayangan hantunya, dia dengan cepat mundur keluar jangkauannya. Lapisan cahaya putih bersinar dan keduanya terpisah. Zheng Zan telah turun tangan. Zheng Zan sudah mencoba mengendalikan emosinya, namun ia menjadi marah. Cahaya putih muncul dan menyelimuti sosok hitam itu. Dengan suara yang dalam, ia berkata, "Sekte Clear Jade melanggar aturan dengan menyergap lawan mereka. Mereka kalah dalam pertandingan ini. Dia membunuh saudaraku." Suara serak namun feminim bisa terdengar dari jubah hitam. Meskipun kedengarannya biasa saja, niat membunuh di dalamnya tampak jelas. Seorang wanita, Kapten. Sekte Clear Jade sebenarnya adalah seorang wanita. Jadi, Adler adalah kakaknya. Ketika Zheng Zan mendengar kalimat ini, ekspresinya sedikit melunak ketika dia berkata, "Terlepas dari hubunganmu dengan dia, kematiannya tidak disengaja dan tidak dapat diurungkan. Namun kamu malah mencoba untuk menyergap lawanmu, dan karenanya kamu didiskualifikasi. Kamu masih bisa ikut serta dalam putaran tim. Kamu masih bisa bertarung." "Dia membunuh saudaraku," kata Kapten Sekte Clear Jade dengan dingin sekali lagi. Dan itu dia melompat keluar dari arena dan duduk di tempatnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sekte Tang menang. Zheng Zan harus menjaga integritas perannya. Wang Dong-er telah memenangkan 3 putaran selanjutnya. Kapten Sekte Clear Jade dikalahkan begitu saja. Mata Wang Dong-er menyipit. Dia menatap Kapten misterius itu dan kemudian berkata kepada Zheng Zan, "Wasit, aku mengakui kekalahan di babak berikutnya. Sekte Tang akan mengirim orang lain." Setelah 2 putaran pertempuran, kekuatan jiwanya sangat habis. Dia harus memulihkan beberapa esensi darahnya juga. Dia memutuskan untuk mengikuti rencana Yu Hao. Bagaimanapun, dia telah memenuhi perannya untuk kompetisi sejauh ini. Sekte Tang mengakui kekalahan dan ingin beralih. Bisakah pesaing berikutnya dari kedua belah pihak maju? Zheng Zan mengumumkan setelah dia mengakui kekalahan Wang Dong. Xiao Xiao berjalan ke arena untuk menyambut Wang Dong-er. Dia memberinya acungan jempol dan tersenyum. Wang Dong-er berkata pelan, "Xiao Xiao, hati-hati. Sekte Clear Jade misterius. Mereka menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat untuk mendukung jiwa bela diri mereka." "Baiklah," Xiao Xiao menjawab dengan tenang. Mata indahnya tidak menunjukkan apapun kecuali kepercayaan diri. Sampai saat ini, dia belum benar-benar berpartisipasi. Di turnamen sebelumnya, dia terlalu lemah dan berpikir bahwa dia tidak bisa berkontribusi cukup untuk timnya. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1. Dia dipenuhi dengan semangat juang. Di luar arena, Wang Dong-er langsung kembali ke sisi Yu Hao. Di satu tangan dia memegang botol susu dan dia memegang tangan kanan Yu Hao dengan tangan lainnya. Kekuatan Hao Dong mereka menyatu dan dia memulai proses pemulihan kekuatan jiwa secara bertahap. Kapten, lawan bukanlah seseorang yang bisa diajak bercanda. Setelah ini, di babak tim, kamu harus berhati-hati terhadapnya, kata Yu Hao dengan suara rendah. Wang Dong-er mengerutkan keningnya dan berkata, "Ya, aku bisa merasakannya juga. Energinya menyerupai milik Adler, tetapi jauh lebih kuat.
Jika aku tidak salah, dia harusnya seorang kaisar jiwa sepertiku. Dia jelas inti dari sekte Clearjet. Satu anggota mereka tewas karena aku. Bukankah dia pasti ingin membunuhku? Bagaimana kalau aku mengalihkan perhatiannya di babak tim nanti dan kalian semua berurusan dengan anggota tim lainnya? Yu Hao tersenyum dan berkata, ini rencana yang bagus. Mari kita lihat apakah dia akan menyukainya. Wang Dong'er juga tersenyum dan berkata, kamu sangat percaya padaku. Yu Hao terkekeh dan berkata, apakah kamu lupa? Kita dari Shrek. Apa moto kita? Tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Wang Dong'er berkata, senyumnya dipenuhi dengan kebanggaan. Yu Hao tidak menjawab. Dia berpikir dalam hatinya, aku akan selalu berada di sisimu. Anggota ketiga dari sekte Clearjet juga seorang gadis. Dibandingkan dengan dua sebelumnya, dia terlihat lebih normal. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh kematian Adler. Laporkan nama kalian. Sekte Tang, Xiao Xiao. Sekte Clearjet, Qin Yue Yue. Kedua pesaing mundur ke sudut masing-masing. Zheng Zan tampaknya telah mendapatkan kembali kewarasannya. Pertandingan dimulai. Dengan pengumumannya, kedua belah pihak mulai bergerak. Xiao Xiao mengambil langkah kecil tapi ringan saat dia bergegas menuju lawannya. Qin Yue Yue mengangkat tangannya dan ketika sinar cahaya melintas, sebuah senjata muncul di telapak tangannya. Itu adalah pisau panjang. Cincin jiwa mulai muncul dari atas pisau panjang ini. Ada 5 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu dan 1 hitam. Anggota sekte Clearjet semuanya memiliki potensi pertempuran yang sangat besar. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat besar juga. Mereka tidak lebih lemah dari tim Ryu yang telah memberikan banyak tekanan pada tim Shrek di turnamen sebelumnya. Raja Roh, hampir semua anggotanya adalah Raja Roh. Sangat sedikit orang dari Kekaisaran Ryu yang tahu banyak tentang sekte Clearjet. Apalagi tim dari negara lain. Tidak ada yang tahu bahwa sekte sekuat ini ada di kota cahaya. Tidak ada pesaing yang bergerak dengan cepat. Dan kecepatan pertempuran ini tidak seperti sebelumnya. Ketika Qin Yue Yue berjarak 20 meter dari Xiao Xiao dan pisau besar di tangannya menebas ke arah Xiao Xiao, cincin jiwa pertama pada pisau mulai bersinar dan sinar cahaya pisau hijau melesat memotong Xiao Xiao. Kuali besar muncul di udara tanpa peringatan, menghalangi cahaya bilah dengan dering logam. Cahaya hijau menghilang dan kuali berhenti bergerak. 3 kuali penghancur kehidupan dirilis. Ketika Xiao Xiao melepaskan jiwa bela dirinya, Zheng Zan berpikir kedua gadis ini sangat aneh. Satu memegang pisau besar dan lainnya adalah kuali besar. Ini akan menarik. Dengan tebasan pertamanya diblokir, Qin Yue Yue mencoba memotongnya lagi. Cincin jiwanya yang pertama bersinar, tetapi kali ini cahaya bilahnya hanya mengukir garis di tanah. Xiao Xiao menarik kembali 3 kuali penghancur kehidupannya. Dia mempercepat langkahnya saat dia bergegas. Qin Yue Yue mencoba memotong lagi. Cincin jiwanya yang pertama bersinar, tetapi kali ini cahaya bilahnya hanya mengukir garis di tanah. Xiao Xiao menarik kembali 3 kuali penghancur kehidupan miliknya. Dia mempercepat langkahnya saat dia bergegas menuju lawannya. Jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia harus dekat dengannya. Cahaya pedang hijau segera di depan Xiao Xiao. 3 kuali penghancur kehidupan secara alami muncul sekali lagi saat bergerak untuk memblokir cahaya bilah hijau, namun itu benar-benar menghindari kuali saat diiris ke arah Xiao Xiao. Kuali Xiao Xiao bergerak pada saat ini juga. Saat cahaya pedang berubah arah, 3 kuali penghancur kehidupan juga berputar dan mengenai cahaya pedang hijau, menghancurkannya. Dalam pertukaran singkat ini, kedua belah pihak mampu menunjukkan kendali atas jiwa bela diri mereka. Para penonton yang jauh tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi mereka yang lebih dekat tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Keduanya sangat kuat. Xiao Xiao mengangkat kualinya tinggi.
dan melemparkannya ke arah Qin Yueyue. Sangat kejam. Bahkan Yu Hao membuka matanya lebar-lebar karena kaget. Sejak kapan Xiao Xiao yang biasanya begitu lembut menjadi sangat kejam? Qin Yueyue berteriak saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya. Dia mengiris ke depan dengan pisau di tangannya saat dia menebas kuali Xiao Xiao dengan pedangnya. Untuk pertama kalinya, tubuh pedangnya bersentuhan langsung dengan kuali. Dentang, bergema. Kali ini, suara yang menghancurkan telinga seperti lonceng dipukul bisa terdengar. Lintasan kuali disela oleh pisau besar dan tiba-tiba mulai jatuh secara vertikal. Qin Yueyue dikirim kembali 3 langkah oleh dampaknya. Xiao Xiao melemparkan kuali di tangannya sekali lagi. Itu terjadi setelah Qin Yueyue yang baru saja mendarat dengan tidak stabil. Serangan Xiao Xiao memanglah kuat. Di zona tunggu Sekte Tang, Yu Hao tidak bisa menahan tawa. Oh, Xiao Xiao benar-benar hebat. Sejak dia kembali dari program pertukarannya, dia belum pernah bertarung melawannya meski sudah sering berlatih dengannya secara pribadi. Xiao Xiao tidak mencolok atau flamboyan. Yu Hao tidak tahu bahwa Xiao Xiao yang gaya utamanya adalah pertahanan dan kontrol, memiliki gaya bertarung yang kejam. Dan gaya bertarungnya bahkan menyerupai master jiwa tipe pertempuran. Dia memang benar-benar murid dari penatua Swan. Qin Yueyue menggunakan tangan kanannya untuk mendorong pisaunya keluar. Dia tidak punya niat untuk menghindar, tetapi malah berusaha menghadapinya secara langsung. Ledakan bergema, 3 kuali dikirim terbang kembali. Qin Yueyue mengeluarkan pisau besarnya dan cahaya menyala di belakangnya. Dia melompat ke langit dan menampar Xiao Xiao dengan senjatanya. Su Sanxi yang sedang menonton pertandingan bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa Xiao Xiao lebih menyerupai master jiwa pertahanan daripada aku? 2 putaran pertama berakhir agak cepat. Pertandingan ketiga berakhir dengan kekalahan untuk Sekte Clear Jade karena kaptennya telah menyerang sebelum waktunya. Pertandingan saat ini adalah yang paling intens. Kedua belah pihak bentrok dengan keganasan dan intensitas yang tak tertandingi, menarik semua orang dari kerumunan. Dentang memekakkan telinga. Pukulan lain dari pedang itu dibelokkan oleh kuali Xiao Xiao. Rasa kesia-siaan muncul di pikiran Qin Yueyue. Dia tiba-tiba merasa bahwa kuali di depannya mirip dengan gunung yang tidak dapat diatasi. Bahkan dengan semua kekuatannya, dia tidak bisa berbuat banyak. Itu bukan perasaan yang baik. Oh tidak, kekuatan jiwaku terkuras terlalu cepat. Xiao Xiao telah menunggu saat ini selama ini, namun dia tidak mencoba untuk mengalahkan Qin Yueyue dengan cepat. Sebaliknya, dia berharap untuk melatih dirinya dan pada saat yang sama menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Xiao Xiao langsung merasakan hilangnya energi Qin Yueyue yang tiba-tiba. Xiao Xiao menjerit, lalu tangannya turun dan 3 kualinya mulai mengembang sekali lagi. Cincin jiwa pertamanya mulai bersinar dan kuali besar itu jatuh ke tanah. Dengan ledakan besar, sejumlah besar gas hitam mulai menyebar keluar. Tidak berdaya, Qin Yueyue dikirim terbang. Keterampilan jiwa yang tiba-tiba menghantam Qin Yueyue membuat tubuhnya dikirim terbang ke udara. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Xiao Xiao melompat ke udara. Dia meraih kualinya dan tubuhnya berputar dan mengirim kuali terbang keluar. Itu mengiris udara dengan suara yang menakutkan saat menuju ke arah lawannya. Aku mengakui kekalahan. Qin Yueyue berteriak. Sosok besar muncul di udara dan memblokir 3 kuali penghancur kehidupan dengan 1 telapak tangan. Ketika dia melihat kuali yang masih berputar di telapak tangannya, Zheng Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi kekuatan Sekte Tang. Sekte Clear Jade tidak lemah dan mereka bahkan memiliki beberapa kemampuan unik. Namun, mereka telah dipaksa dan ditekan oleh Sekte Tang. Tidak heran mereka mampu mengalahkan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Sekte Tang menang. Pada saat ini, di babak penyisian individu, Sekte Tang memiliki 4 poin,
sementara lawannya hanya punya 1 poin. Sekte Clearjet hanya memiliki 3 anggota yang tersisa. Wang Dong'er yang duduk di sebelah Yu Hao bertanya pelan, "Yu Hao, apakah kita memberi mereka kesempatan untuk putaran tim?" Yu Hao menatap matanya, tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kita harus memberi mereka kesempatan. Jika tidak, bagaimana kapten tim mereka akan puas?" Wang Dong'er mengerti apa yang dimaksud ketika dia menjawab, "Oh, aku mengerti." Yu Hao tersenyum dan meremas tangannya yang lain. Dari 7 maksud Shrek tersenyum sedikit. Hanya Nana yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan "aku mengerti." Zhang Nanan berbisik dengan suara rendah di sebelahnya, "Bersihkan semua rintangan untuk kemuliaan Shrek." Sekarang Nana mengerti. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka ingin membersihkan semua hambatan untuk tim dari Akademi Shrek. Sekte Clearjet cukup kuat untuk mengancam Akademi Shrek. Mereka berusaha melemahkan lawan-lawannya sebanyak mungkin. Sekte Tang dapat memilih untuk maju atau mundur. Mereka memiliki banyak pilihan untuk dipilih, namun ini bukan kasus untuk Sekte Clearjet. Kapten mereka yang telah duduk dengan kokoh di kursinya tiba-tiba berdiri. Dia menatap Xiao Xiao dengan dingin dan kemudian pada pemuda di sebelahnya. Pemuda itu juga berdiri dengan suara rendah. Dia berbicara dengan Kapten Sekte Clearjet dan kemudian dia naik ke atas panggung. Sekte Tang, Xiao Xiao, Sekte Clearjet, Xu Beng. Pertandingan dimulai. Dengan pengumuman Zheng Zhan, pemuda dari Sekte Clearjet yang dikenal sebagai Xu Beng melesat maju seperti panah. Pada saat yang sama 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu dan 1 hitam muncul di sekucur tubuhnya. Kaisar jiwa. Apakah dia benar-benar seorang kaisar jiwa 6 cincin? Ketika mereka melihat budidaya tingkat kaisar jiwa lawan mereka, beberapa di Sekte Tang mengerutkan kening. Jika Xu Beng adalah kaisar jiwa dan jika kapten mereka juga adalah kaisar jiwa, ini berarti bahwa tim mereka memiliki 2 kaisar jiwa. Di turnamen terakhir, selain Shrek dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, tidak ada di tim lain dengan kombinasi seperti ini. Mereka tidak pernah berharap untuk bertemu tim seperti ini di babak round robin turnamen. Tim Sekte Clearjet benar-benar kuat. Xiao Xiao memandang lawan 6 cincinnya, tetapi dia tetap tidak takut. Dia mempertahankan tempo sebelumnya saat dia mendekatinya. Ketika Xu Beng bergegas ke arahnya, cahaya hijau zamrud mulai bersinar dari cincin jiwa metalik di tubuhnya. Secara total ada 6 cincin logam. 6 cincin logam ini memancarkan cahaya hangat. Ketika jarak antara Xu Beng dan Xiao Xiao ditutup, tubuhnya mulai mengalami perubahan mendadak. Lapisan sisik hijau mulai muncul dari bawah kulitnya. Tubuhnya juga mulai memanjang. Dan ketika tubuhnya melengkung ke udara, itu memanjang lebih dari 10 meter. 6 cincin jiwa mengelilingi tubuhnya yang seperti piton. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga mulai bersinar. Tubuhnya melonjak ke depan saat dia akan menabrak Xiao Xiao. Jiwa bela diri macam apa ini? Xiao Xiao tampak terpana. Ini jelas bukan jiwa bela diri yang khas, dan lawannya belumlah menjadi seorang sage jiwa. Secara alami, dia tidak akan bisa mengungkapkan wujud roh pelindungnya, namun dalam bentuk saat ini, bukankah ini sebuah wujud roh pelindung? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saat dia terkejut, gerakan Xiao Xiao tidak melambat. Dia mundur dengan cepat dan kualinya tiba-tiba membesar saat jatuh dari langit. Xu Beng tidak punya niat untuk menghindar, alih-alih ia menggunakan tubuhnya yang besar seperti ular sanca dan berbenturan langsung dengan 3 kuali penghancur kehidupan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Xiao Xiao. Setelah kuali besar miliknya menabrak Xu Beng, itu sebenarnya dikirim terbang jauh. Tubuh Xu Beng terus turun ke arah Xiao Xiao. Dia membuka mulutnya untuk mengungkapkan barisan taring ketika dia mencoba menelan seluruh tubuh Xiao Xiao. Itu benar, ini adalah kekuatan wujud roh pelindung. Xiao Xiao datang dari Akademi Shrek.
Pengetahuan Xiao Xiao sangat luas. Dari kekuatan tabrakan tadi, dia bisa memastikan kecurigaannya jika itu bukan wujud roh pelindung. Bagaimana dia bisa melemparkan kualinya sejauh ini? Mungkinkah lawannya sebenarnya adalah seorang sage jiwa 7 cincin dan bukan seorang kaisar jiwa? Bagaimana ini mungkin bisa terjadi? Sage jiwa 7 cincin berusia 20 tahun dalam sejarah seluruh benua Daulo. Ini belum pernah terjadi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.